3. Analisa pembandingan laporan keuangan. Tujuan analisa. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian dari penganalisa adalah yang A. Likuiditas. Adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya, atau utang jangka pendek. Sebaliknya, kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Tiga, analisa pembandingan laporan keuangan. Tujuan analisa. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan-kemajuan perusahaan, faktor yang paling utama untuk mendapatkan perhatian oleh penganalisa adalah yang A. Likuiditas. Adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada utang lancarnya atau utang jangka pendek. Sebaliknya, kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Kewajiban keuangan suatu perusahaan pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur. Dan yang kedua, kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi atau intern perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan likuiditas badan usaha. Sedang yang berhubungan dengan pihak intern atau proses produksi dinamakan likuiditas perusahaan. Yang B. Solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utang-utangnya. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah utangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Baik perusahaan yang insolvable maupun yang illiquid menunjukkan keadaan keuangan yang kurang baik, karena kedua-duanya pada suatu waktu akan menghadapi kesulitan keuangan. Perusahaan yang illiquid akan segera mengalami kesulitan keuangan, walaupun perusahaan tersebut dalam keadaan solvable. Sebaliknya, kalau perusahaan dalam keadaan insolvable tetapi liquid,
tidak akan segera mengalami kesulitan keuangan. Dan kesulitan keuangan baru timbul kalau perusahaan itu dibubarkan. Dalam hubungannya antara likuiditas dan solvabilitas, ada 4 kemungkinan keadaan yang dapat dialami oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang liquid dan solvable. Yang kedua, perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Yang ketiga, perusahaan yang illiquid dan insolvable. Yang keempat, perusahaan yang illiquid tetapi solvable. Bagi para kreditur jangka panjang atau pemegang saham, selain berminat atau menaruh perhatian pada kondisi keuangan jangka pendek, justru terutama berminat pada kondisi keuangan jangka panjang. Karena betapapun baiknya kondisi keuangan jangka pendek, tidak menjamin bahwa dalam jangka panjang akan tetap baik. Yang C, rentabilitas atau profitability, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik perusahaan atau modal sendiri, dan dari para kreditur atau modal asing. Sehubungan dengan adanya dua sumber modal tersebut, maka rentabilitas suatu perusahaan dapat dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama, perbandingan antara laba usaha dengan seluruh modal yang digunakan, yaitu modal sendiri dan modal asing, yang disebut dengan rentabilitas ekonomis. Dan yang kedua, perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan tersebut, yang disebut rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha. Jumlah keuntungan atau laba yang diperoleh secara teratur, serta kecenderungan atau tren keuntungan yang meningkat, merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitability atau rentabilitas suatu perusahaan. Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi. Oleh karena itu, keuntungan yang besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan tersebut rendabel. Oleh karena itu, bagi manajemen atau pihak-pihak lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar. Yang D, stabilitas usaha, adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, dan akhirnya membayar kembali utang-utang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Dari faktor-faktor tersebut, maka bagi para kreditur yang terpenting adalah faktor rentabilitas. Karena rentabilitas ini merupakan jaminan yang utama bagi para kreditur, dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya. Betapapun besarnya likuiditas atau solvabilitas suatu perusahaan, kalau perusahaan tersebut tidak mampu menggunakan modalnya secara efisien atau tidak mampu memperoleh laba yang besar, maka perusahaan tersebut pada akhirnya akan mengalami kesulitan keuangan dalam mengembalikan hutang-hutangnya. Suatu perusahaan yang rendabel, maka perusahaan tersebut pada umumnya akan dapat beroperasi secara stabil pula. Faktor-faktor tersebut di atas, yaitu likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, serta stabilitas usaha, akan dapat diketahui dengan cara menganalisa dan menginterpretasikan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dengan menggunakan metode atau teknik analisa yang tepat atau sesuai
dengan tujuan analisa. Dengan kata lain, laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisa karena dengan analisa tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Prosedur analisa. Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan, maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan tersebut. Penganalisa juga harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup di dalam mengambil suatu kesimpulan. Di samping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi perusahaan, juga harus mempertimbangkan perubahan tingkat harga-harga yang terjadi. Bentuk dan isi laporan keuangan tidak atau belum ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan industri maupun perdagangan, sehingga klasifikasi dari pos-pos yang ada dalam laporan keuangan suatu perusahaan akan berbeda-beda dengan perusahaan yang lain. Perbedaan-perbedaan ini mungkin disebabkan karena 1. Laporan tersebut disesuaikan dengan tekanan atau tujuan manajemen atau maksud penggunaan laporan tersebut. Misalnya untuk tujuan intern atau untuk tujuan perencanaan dan pengawasan intern akan berbeda dengan laporan yang ditujukan untuk ketentuan penentuan pajak. Kemungkinan adanya laba yang disembunyikan juga akan berbeda dengan laporan yang ditujukan untuk para kreditor atau calon kreditor, di mana untuk tujuan kredit ini akan ditonjolkan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan. Yang kedua, perbedaan pendapat di antara mereka yang menyusun laporan tersebut, misalnya perbedaan pendapat tentang besarnya suatu pengeluaran untuk reparasi atau perbaikan mesin yang harus dikapitalisir, taksiran umur dari suatu aktiva tetap, dan lain-lain. Perbedaan pengetahuan serta pengalaman daripada akuntan yang menyusun laporan, misalnya akuntan yang memperoleh pendidikan atau pengetahuan sistem akuntansi secara kontinental atau rekening stelsel, dengan akuntan yang memperoleh pengetahuan akuntansinya secara Anglo-Saxon atau accounting, maka bentuk atau susunan laporannya akan berbeda. Yang keempat, adanya kegagalan untuk mengeterapkan sebutan-sebutan atau terminologi ataupun klasifikasi yang terbaru yang telah diterima umum atau lazim digunakan. Oleh karena itu, sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan, analisa dan interpretasi penganalisa harus mempelajari atau mereview secara menyeluruh, dan kalau dianggap perlu, diadakan penyusunan kembali atau reconstruction dari data-data sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dan tujuan analisa. Maksud dari perlunya mempelajari data secara menyeluruh ini adalah untuk meyakinkan para penganalisa bahwa laporan itu sudah cukup jelas, menggambarkan semua data keuangan yang relevan, dan telah diterapkannya prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat. Sehingga penganalisa akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan atau comparable. Setelah kita mempelajari ataupun menyusun kembali laporan keuangan tersebut, kemungkinan mengadakan perhitungan-perhitungan, analisa, dan interpretasi dengan menggunakan metode dan teknik analisa yang tepat, sesuai dengan tujuan analisa. Metode dan teknik analisa. Analisa laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan-hubungan dan tendensi atau kecenderungan atau tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Metode atau teknik analisa atau alat-alat analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan,
sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari berbagai periode untuk satu perusahaan tertentu, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan, atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisa adalah untuk menyederhanakan data, sehingga dapat lebih dimengerti. Pertama-tama, penganalisa harus mengorganisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan, sehingga data ini menjadi lebih berarti. Ada dua metode analisa yang digunakan oleh setiap penganalisa laporan keuangan, yaitu analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal adalah analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis. Analisa vertikal yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa yang statis, karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja, tanpa mengetahui perkembangannya. Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa perbandingan laporan keuangan. Adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan A. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. B. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. C. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase. D. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio. E. Prosentase dari total. Analisa dengan menggunakan metode ini akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase, yaitu trend percentage analysis. Adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. 3. Laporan dengan prosentase per komponen atau komponen size statement. Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. 4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement analysis. Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Yang keenam, analisa rasio. Adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor atau gross profit analysis. Adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain, atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut. Yang kedelapan, analisa break-even. Adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan, agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break-even ini,
Juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Metode dan teknik analisa manapun yang digunakan, kesemuanya itu adalah merupakan permulaan dari proses analisa yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan. Dan setiap metode analisa mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membuat agar data dapat lebih dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Analisa pembandingan laporan keuangan. Neraca menunjukkan aktiva, utang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Dengan demikian, neraca yang diperbandingkan atau comparative balance sheet menunjukkan aktiva, utang, serta modal perusahaan pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan, atau pada tanggal tertentu untuk 2 perusahaan yang berbeda. Dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui, sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan, di mana perubahan-perubahan di dalam neraca dalam suatu periode mungkin disebabkan karena yang A, laba atau rugi yang bersifat operasional atau yang insidental. B, diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva. C, timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk utang yang satu ke bentuk utang yang lain. Yang D, pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Adanya penambahan atau pengurangan modal. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan-penghasilan yang diperoleh perusahaan, biaya-biaya yang terjadi serta laba atau rugi neto, sebagai hasil dari operasi perusahaan selama periode tertentu. Sehingga laporan laba rugi yang diperbandingkan menunjukkan penghasilan, biaya, laba atau rugi neto dari hasil operasi perusahaan dalam 2 periode atau lebih. Apabila laporan keuangan dianalisa dengan mengadakan pembandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisa yang demikian dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Sedang apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode saja, atau hanya memperbandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan, analisa yang demikian itu disebut analisa vertikal atau analisa statis. Dengan mengadakan atau menggunakan analisa yang dinamis, akan diperoleh hasil analisa yang lebih memuaskan. Karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan untuk beberapa periode, akan diketahui sifat dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam periode analisa pembandingan ini dapat ditunjukkan dalam A. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah. B. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah. C. Kenaikan atau penurunan dalam persentase. D. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio. E. Dinyatakan dalam persentase dari total. Keuntungan utama dapat diketahuinya pertambahan atau pengurangan ini adalah bahwa perubahan yang besar akan terlihat dengan jelas dan dapat segera diadakan penyelidikan atau analisa lebih lanjut dan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai. Bentuk atau kolom-kolom dalam laporan keuangan yang diperbandingkan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Kolom C menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam absolutnya atau jumlah dalam rupiah. Sedang kolom D menunjukkan pertambahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam persentase. Persentase ini dapat dihitung dengan membagi jumlah pertambahan atau pengurangan dari setiap pos dengan jumlah yang terdapat dalam laporan tahun sebelumnya, atau tahun yang dijadikan pembanding atau tahun dasar. Apabila data tahun pembandingnya kosong atau nol, atau negatif, maka perubahan dalam persentase tidak dapat ditentukan. Begitu pula kalau data yang diperbandingkan negatif, maka persentase perubahannya tidak dapat ditentukan. Tetapi kalau data pembandingnya ada nilainya, sedang data yang diperbandingkan kosong atau nol, maka perubahan dalam persentase masih dapat ditentukan.
Untuk jelasnya dapat diberi contoh sebagai berikut. Kolom E atau kolom rasio dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan dengan tahun pembanding atau tahun dasar. Kolom F atau prosentase dari total dihitung dengan cara membagi masing-masing pos aktiva dengan jumlah aktivanya dan masing-masing pos pasiva dibagi dengan jumlah pasiva. Sedangkan pos-pos biaya dibagi dengan jumlah penjualan bersih. Masalah prosentase dari total ini akan dibahas lebih lanjut dalam analisa prosentase per komponen. Dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan yang menunjukkan data absolutnya, maka kita akan mengalami kesulitan, karena sulit untuk mengetahui adanya hubungan-hubungan ataupun perubahan-perubahan yang penting di antara data-data absolut. Oleh karena itu, di dalam perbandingan tersebut, ditunjukkan juga kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiahnya. Besarnya perubahan dalam jumlah rupiah dari tahun ke tahun, sebaiknya juga diikuti dengan menentukan perubahan relatifnya, yang dinyatakan dalam prosentase, sehingga kita mengetahui proporsi perubahan yang terjadi. Seperti contoh misalnya, piutang dan hutang masing-masing telah bertambah 25.000. Dilihat jumlah rupiahnya menunjukkan perubahan yang sama. Tetapi apabila dinyatakan dengan prosentase, bertambahnya piutang hanya meliputi 10%, sedangkan dalam utang merupakan kenaikan 50%. Untuk dapat lebih menjelaskan perbandingan laporan keuangan, dapat juga ditambahkan suatu kolom lain, yaitu kolom rasio, yaitu kolom E. Rasio yang lebih dari 1 berarti bahwa jumlah dalam tahun yang dibandingkan lebih besar daripada jumlah dalam tahun pembanding atau menunjukkan adanya kenaikan. Sebaliknya, kalau rasio lebih rendah daripada 1, berarti ada penurunan. Dengan diketahuinya prosentase dari total untuk masing-masing pos, maka akan diketahui pula perubahan proporsi masing-masing pos tersebut dari periode ke periode berikutnya. Tahun pembanding. Apabila laporan keuangan yang diperbandingkan terdiri dari dua neraca atau laporan laba rugi dari dua periode, atau antara neraca dan laporan laba rugi yang direncanakan atau budget dengan realisasinya, maka penentuan data pembandingnya tidak akan ditemukan kesulitan, yaitu bahwa data tahun sebelumnya atau data menurut budget yang digunakan sebagai pembanding. Tetapi kalau data atau laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari dua periode atau tahun, maka yang digunakan sebagai tahun pembanding tahun dasar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tahun yang paling awal digunakan sebagai tahun pembanding, sehingga kolom laporan tersebut nampak sebagai berikut. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Kolomnya seperti tertera sebagai berikut. 3. Dasar pembandingnya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Hal ini akan bermanfaat sekali apabila diterapkan pada laporan laba rugi, karena penganalisa akan dapat mengetahui rata-rata dari beberapa tahun, dan dapat menentukan jumlah-jumlah atau pos-pos mana yang menyimpang dari jumlah rata-rata, dan dapat segera mencari faktor-faktor penyebabnya. Bentuk laporan tersebut akan nampak seperti dalam slide. Setelah diadakan perhitungan terhadap data yang diperoleh, maka langkah berikutnya dilakukan analisa terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Langkah-langkah dalam analisa ini dimulai dari analisa terhadap perubahan jumlah totalnya. Misalnya perubahan jumlah aktiva. Kemudian analisa terhadap perubahan subtotal. Misalnya perubahan yang terjadi pada aktiva lancar, utang lancar, aktiva tetap, dan perubahan-perubahan subtotal lainnya. Dan kemudian diadakan analisa terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masing-masing pos, dengan membandingkan atau menghubungkan antara perubahan yang satu dengan perubahan lainnya.
sehingga akhirnya akan dapat ditarik berbagai kesimpulan dari hasil analisa tersebut. Jika laporan keuangan disajikan secara bulanan atau kuartalan, maka pembandingan dapat dilakukan secara bulanan atau kuartalan. Data pembanding dapat diambil dari bulan-bulan atau kuartal yang sama dari tahun sebelumnya, atau dengan membandingkan antara bulan atau kuartal yang satu dengan bulan atau kuartal lain dalam tahun yang sama. Tren dalam persentase. Dengan teknik analisa, dengan memperbandingkan laporan keuangan seperti diterangkan sebelumnya, akan diketahui perubahan masing-masing pos dan dapat diketahui perubahan mana yang cukup penting untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik analisa tersebut sering juga disebut dengan analisa naik turun. Karena dengan analisa tersebut diketahui kenaikan atau penurunan dari masing-masing pos. Teknik analisa tersebut hanya akan praktis bila digunakan untuk menganalisa 2 atau 3 periode laporan keuangan. Karena bila laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari 3 tahun, akan ditemui kesulitan. Cara yang terbaik untuk menganalisa laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun tersebut adalah dengan menggunakan angka indeks. Dan semua data laporan keuangan yang dianalisa dihubungkan dengan angka indeks tersebut yang dinyatakan dalam prosentase. Dengan menganalisa laporan keuangan untuk jangka waktu lebih dari 3 tahun, akan diketahui kecenderungan atau arah atau tren dari posisi keuangan ataupun hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Apakah menunjukkan arah yang tetap, meningkat, atau bahkan menurun. Untuk dapat menghitung tren yang dinyatakan dalam prosentase atau tren percentage, ini diperlukan dasar pengukurnya atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari tahun yang paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisa dianggap sebagai tahun dasar atau base year. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu menunjukkan keadaan yang normal atau representatif. Sedapat mungkin, periode atau laporan keuangan yang digunakan sebagai tahun dasar adalah tahun yang paling normal di antara tahun-tahun yang dianalisa tersebut. Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Sedang pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisa dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Dengan cara membagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisa dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar. Jadi tren yang dimaksud adalah menunjukkan hubungan antara masing-masing pos suatu tahun dengan tahun dasarnya. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size percentage. Teknik-teknik analisa laporan keuangan seperti yang telah diuraikan sebelumnya mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu bahwa penganalisa tidak bisa membandingkan atau tidak memperoleh gambaran tentang perubahan-perubahan dalam masing-masing pos dari tahun ke tahun dalam hubungannya dengan total aktiva atau total penjualan. Hal semacam ini akan benar-benar dirasakan dalam hal kalau akan membandingkan bagaimana proporsi suatu pos dari suatu perusahaan untuk 2 waktu yang berbeda, atau untuk mencoba membandingkan pos yang sama pada waktu yang sama untuk 2 perusahaan atau lebih yang sejenis, tanpa ada suatu dasar umum sebagai dasar pembanding apabila dihubungkan dengan data absolut. Misalnya uang kas telah mengalami kenaikan dari 2 juta menjadi 3 juta, atau 50%. Apakah kenaikan ini benar-benar besar dan berarti? Hal ini tidak akan dapat diketahui tanpa melihat proporsi uang kas tersebut terhadap total aktivanya. Apabila laporan keuangan disajikan dalam prosentase-prosentase, yaitu prosentase dari masing-masing pos aktiva terhadap total aktivanya, masing-masing pos pasiva terhadap total pasivanya, serta pos-pos
laba rugi terhadap total penjualan netonya, maka akan diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai pembanding. Laporan yang disajikan atau dinyatakan dalam prosentase ini disebut common size statement atau laporan dengan prosentase per komponen, karena tiap-tiap komponen atau pos dinyatakan dalam prosentase. Metode untuk merubah jumlah-jumlah rupiah dalam suatu laporan keuangan menjadi prosentase-prosentase tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan total aktiva, total pasiva, serta total penjualan neto masing-masing dengan 100%. 2. Hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam laporan tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah dari masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya. Jumlah rupiah masing-masing pos pasiva dengan total pasivanya dan masing-masing pos laba rugi dengan total penjualan netonya dikalikan 100%. Evaluasi terhadap common size statement. Yang pertama, laporan dengan prosentase per komponen menunjukkan prosentase dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Dengan mempelajari laporan dalam prosentase ini dan memperbandingkan dengan rata-rata industri sebagai keseluruhan dari perusahaan yang sejenis, akan dapat diketahui apakah investasi kita dalam sesuatu aktiva telah melebihi batas-batas yang umum berlaku, atau over investment, atau justru masih terlalu kecil, atau under investment. Dengan demikian, untuk periode berikutnya, kita dapat mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu, agar investasi kita dalam sesuatu aktiva tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. Evaluasi terhadap common size statement. Yang pertama, laporan dengan persentase per komponen menunjukkan persentase dari total aktiva yang telah diinvestasikan dalam masing-masing jenis aktiva. Dengan mempelajari laporan dalam persentase ini dan memperbandingkan dengan rata-rata industri sebagai keseluruhan dari perusahaan yang sejenis, akan dapat diketahui apakah investasi kita dalam sesuatu aktiva telah melebihi batas-batas yang umum berlaku atau over investment, atau justru masih terlalu kecil atau under investment. Dengan demikian, untuk periode berikutnya, kita dapat mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu agar investasi kita dalam sesuatu aktiva tidak terlalu kecil ataupun terlalu besar. 2. Laporan dengan cara ini juga menunjukkan distribusi daripada utang dan modal. Jadi menunjukkan sumber-sumber dari mana dana yang diinvestasikan dalam aktiva tersebut. Studi tentang ini akan menunjukkan sumber mana yang merupakan sumber pokok pembelanjaan perusahaan. Juga akan menunjukkan sampai seberapa jauh perusahaan menggunakan kemampuannya untuk memperoleh kredit dari pihak luar. Karena dari itu juga dapat diduga atau diketahui berapa besarnya margin of safety yang dimiliki oleh para kreditor. Yang ketiga, persentase per komponen yang terdapat dalam neraca akan merupakan persentase per komponen terhadap total aktiva, sehingga perbandingan secara horizontal dari tahun ke tahun hanya akan menunjukkan tren daripada hubungan, atau trend of relationship, dan tidak menunjukkan ada atau tidaknya perubahan secara absolut. Perubahan ini dapat dilihat kalau dikembalikan pada data absolutnya. Jadi perubahan dari tahun ke tahun tidak menunjukkan secara pasti adanya perubahan dalam data absolut. Penurunan dalam persentase daripada investasi itu disebabkan total aktiva yang berubah. Bahkan mungkin juga bahwa data absolut mengalami kenaikan, tetapi common size persennya justru menurun. Hal ini disebabkan karena total pasiva atau total utang dan modal bertambah dengan rate yang lebih cepat daripada bertambahnya utang obligasi. Atau mungkin juga dalam data absolutnya mengalami penurunan. Tetapi dalam laporan dengan persentase per komponen justru menunjukkan kenaikan. Jadi common size statement atau laporan dengan persentase per komponen hanyalah menunjukkan tren daripada hubungan dan tidak menunjukkan
perubahan absolut yang terjadi. Laporan dengan persentase per komponen dalam hubungannya dengan laporan laba rugi menunjukkan jumlah atau persentase dari penjualan neto atau net sales yang diserap tiap-tiap individu biaya dan persentase yang masih tersedia untuk income. Oleh karena itu, common size percentage analysis banyak digunakan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan income statement. Karena adanya hubungan yang erat antara penjualan, harga pokok, dan biaya operasi. Sedang untuk neraca tidak banyak digunakan. Dalam laporan persentase per komponen atau common size statement, semua komponen atau pos dihitung persentasenya dari jumlah totalnya. Tetapi untuk lebih meningkatkan atau menaikkan mutu atau kualitas data, maka masing-masing pos atau komponen tersebut tidak hanya dihitung persentase dari jumlah totalnya, tetapi juga dihitung persentase masing-masing komponen terhadap subtotalnya. Misalnya, komponen aktiva lancar dihubungkan atau ditentukan persentasenya terhadap jumlah aktiva lancar, komponen utang lancar terhadap jumlah utang lancar, dan sebagainya. Jadi neraca dari PT Indirasari pada tanggal 31 Desember 1977 dan 78 dapat dirubah sebagai berikut, dengan ditambahkan persentase dari subtotal dan persentase dari total.